Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan rahmat, sukacita, dan kesehatan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Di sini kita akan membahas bagaimana tentang sabda Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa pemimpin itu tidak hanya soal status, tetapi juga teladan. Keteladanan seseorang pemimpin merupakan bukti tak terbantahkan bahwa mereka pantas diikuti dan dihormati. Sampai saat ini, rumah ibadah Yahudi selalu ada kursi besar di samping mimbar. Hanya para rabi atau orang yang akan menyampaikan khotbah yang berhak duduk di sana. Mereka menyebutnya sebagai kursi Musa. Jika seseorang duduk di kursi Musa saat ada pertemuan umat, hal itu merupakan pengakuan status sebagai guru atau pengajar rohani atau rabi, ahli Taurat maupun pemimpin umat. Karena susah memperlihatkan kapasitas dan kualitas seorang pemimpin, maka cara paling gampang menampilkan diri sebagai seorang rabi adalah dengan mengenakan pakaian khas dengan tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang untuk mendapat pengakuan publik. Mereka suka duduk di tempat terhormat atau terdepan, suka disebut sebagai rabi, berdoa panjang-panjang dan menderetkan jasa-jasanya, menyampaikan bagaimana jasa yang sudah dilakukan, yang sudah diberikan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa banyak orang di negeri kita ini seringkali mengatakan hal-hal yang indah, tetapi mereka sendiri tidak bisa mempraktekannya dalam hidup. Banyak contohnya pemimpin, para artis, ya khususnya bernyanyi tentang cinta kasih, tentang damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tetapi hidup mereka lain. Seringkali mereka jatuh dalam narkoba,
mungkin terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan, kawin cerai. Begitupun di panggung politik. Berapa banyak janji atau seruan yang indah selama masa kampanye. Hari ini Yesus mengingatkan kita semua. Yesus menanggapi pentingnya kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara yang di luar dan dalam, yang lahir dan batin. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan sebagai objek tipuan belaka. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi atau prestis, kuasa dan ambisi seorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri mengembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri secara total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal apalagi kemunafikan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Yesus mengingatkan bahwa kemunafikan agama yang dipertontonkan para pemimpin merupakan kejahatan di mata Tuhan, di mata Allah. Mereka mengajarkan orang lain tentang hal-hal rohani, namun diri sendiri tidak melakukannya. Mereka bermegah satu sama lain dengan aksesoris yang dibuat-buat. Mereka suka mencari pujian dan menghindar untuk melayani orang lain. Yesus sangat menentang model orang seperti ini. Kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan munafik yang dipelihara secara kolusif oleh orang-orang elit rohaniwan untuk mengelabui rakyat demi kepentingan pribadi mereka. Kepemimpinan seperti itu sesat dan sangat menyesatkan orang. Pemimpin yang baik dapat menjadi teladan bagi siapapun, bagi rakyatnya, sebab kehidupan dan perilaku pemimpin akan selalu menjadi sorotan, menjadi perbincangan banyak orang. Kesediaan untuk merendahkan diri dan melayani adalah hal yang utama yang membuat seseorang pemimpin itu bisa dihormati serta dicintai oleh rakyatnya. Yesus hari ini mengajarkan dengan menekankan pentingnya pelayanan, keadilan, kasih, kejujuran, dan integritas bagi umat Kristiani. Pesan-pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini, terutama dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, banyak tantangan, banyak iming-iming, banyak godaan. Hari ini kita diingatkan bahwa umat Kristiani harus mengikuti teladan Yesus dalam hidup penuh pelayanan, kasih, integritas, sehingga dapat menjadi berkat bagi dunia di sekitarnya. Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk bisa menghayati tentang ajaran kebenaran-Mu dan kebaikan yang kami peroleh dari hidup, agar kami tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi kendala bagi kehidupan sosial di masyarakat. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga keberadaan kami sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.